Bab 3. Tuan Arun. Dengan napas terengah-engah Cira akhirnya bisa menghindari pria berpenampilan seperti preman tadi. "Huf, syukurlah aku bisa selamat," ucapnya lirih sambil menepuk-nepuk dadanya bernapas lega. Ia segera memarkirkan sepedanya dan membeli sarapan. Aroma nasi uduk membuat perut Cira semakin keroncongan. Setelah membeli 2 bungkus ia segera kembali ke rumah Syamsuddin. Cukup lama Cira diam mematung di depan cermin. Ia melihat penampilannya yang bisa dibilang sangat sederhana. Dengan mengenakan celana panjang berbahan kain warna mocha dipadukan dengan kemeja warna krim. "Hufha, kenapa penampilanku tidak menarik sama sekali?" gumamnya. Ia kembali melihat baju di dalam kopernya, tapi segera ia urungkan karena memang itu baju terbaik yang ia punya. "Ah, masa bodoh dengan penampilan, yang penting bersih dan rapi," gumamnya lagi. Ia menarik napas panjang sebelum memutuskan keluar rumah menuju perkebunan. Ia melirik jam tangan. Sudah 8:30, aku berangkat sekarang saja," putusnya kemudian. Perjalanan dari rumah Pak Wo-nya sampai ke perkebunan hanya 15 menit dengan menggunakan sepeda. Dijamin tidak akan terlambat. Dan benar saja tidak sampai 5 menit Cira sudah sampai di gerbang perkebunan di mana Syamsuddin bekerja. "Di mana Pak Wo ya?" pikirnya. Ia mengedarkan pandangannya tapi pria yang dicari tak kunjung ia temukan. "Apa aku langsung masuk saja?" pikirnya lagi. Cira terdiam cukup lama. "Ah, sudahlah, aku langsung masuk saja," putusnya. Dengan menuntun sepedanya ia berjalan menuju ke rumah utama dari perkebunan. Sebelum sampai di rumah utama ia harus melewati jalan setapak yang di kanan kirinya terdapat pagar yang terbuat dari tanaman. Cira tersenyum karena nantinya ia akan menikmati pemandangan seindah ini. Namun tiba-tiba, "Awas kalian, nanti akan aku laporkan ke polisi. Dasar kurang ajar," umpat seorang wanita. Hampir saja Cira tertawa melihat kondisi wanita itu yang seluruh badannya gosong dengan rambut yang penuh tepung. "Hei Nona, apa yang kau tertawakan?" "Maaf, aku tidak tertawa," jawab Cira. Hati-hati dengan penghuni rumah itu. Semuanya gila, teriaknya memperingatkan. "Iya," jawab Cira gugup. "Ingat, hati-hati," teriak wanita itu lagi sambil berlari keluar dari perkebunan. Apa yang terjadi pada wanita itu? Kenapa nasibnya sangat tragis? Apa aku kabur saja? Tidak, aku tidak mau jadi pengecut, pikirnya. Apalagi aku belum tahu persis dengan apa yang terjadi. Ia menarik napas panjang lagi dan memutuskan untuk terus masuk ke dalam. Aneh, kenapa tempat ini sepi? Cira mencari orang untuk menanyakan keberadaan Pak Wo-nya. Dan akhirnya ia menemukan seorang pria memakai topi sedang merawat sebuah tanaman. "Permisi," sapanya. Pria itu hanya diam tidak menoleh sama sekali. "Apa suaraku kurang keras?" "Maaf, permisi," sapanya lagi dengan suara agak keras. Dan ternyata membuahkan hasil. Pria bertopi itu menghentikan kegiatannya dan berbalik ke arah Cira. Dek. "Aduh, sial benar nasibku. Itu pria yang tadi pagi mobilnya aku lempar batu. Ternyata ia bukan preman tapi pekerja perkebunan. Mudah-mudahan ia tadi tidak mengenaliku. Aku pura-pura saja berlagak baru bertemu." Cira segera mencoba tersenyum menyembunyikan wajahnya yang terkejut. "Maaf, saya mencari Pak Syamsuddin, apa dia ada?" Pria itu hanya memandang tajam ke arah Cira tanpa menjawab sepatah kata pun. "Saya keponakan Pak Syamsuddin. Apa dia ada?" Pria itu masih saja diam. "Waduh, jangan dia mengenaliku," pikir Cira. Baru seorang pekerja saja sudah sombong. "Nanti kalau sudah ketemu Pak Wo akan aku laporkan perbuatanmu." "Maaf, bisa segaris bawah?" Belum selesai Cira berbicara sudah dipotong oleh seseorang. "Cira, Pak Wo, kamu kemana saja? Aku mencarimu." Kebetulan ada Pak Wo, aku akan melaporkan pria angkuh itu agar mendapat peringatan tegas dari Pak Wo. Aku tadi menunggu Pak Wo di gerbang depan, karena lama jadi aku memutuskan untuk masuk sendiri."
Oh ya Pak Wo, tolong ya beri peringatan pada pria itu. Jangan sombong dengan tamu. Syamsuddin melihat ke arah pria yang dimaksud oleh keponakannya itu. Set, set. Syamsuddin menaruh telunjuknya di bibir. Kenapa Pak Wo? Memang benar kok, dia sombong. Hanya pekerja biasa sudah berlagak seperti bos. Set, set, sudah diam, tenang dulu. Tidak bisa Pak Wo. Dia harus mendapatkan sanksi atau minimal peringatan karena perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap tamu. Ingat dia bukan bos di sini. Cira mencibir ke arah pria tadi. Tahu rasa kamu akan mendapat hukuman, batinnya bersorak senang. Cira dengarkan aku. Dia tidak berlagak seperti bos, ucap Syamsuddin. Pak Wo tidak percaya padaku. Matanya membelalak lebar seakan tidak percaya jika Pak Wo-nya itu tidak berada di pihaknya. Syamsuddin menghela napas. Dia tidak berlagak seperti bos, tapi memang dia bos di sini. Apa? Dia bebe bos di sini? Tanya Cira gugup. Syamsuddin mengangguk. Tampak aura ketakutan menghiasi wajah Cira. Aduh, gagal bekerja di sini. Kesan pertama saja sudah tidak baik, pikir Cira pasrah. Maaf, ucapnya lirih. Pria itu tetap berwajah datar tanpa ekspresi memandangi wajah Cira. Siapa dia Syam? Dia keponakan saya Tuan. Keponakan? Aku tidak yakin. Sikapnya tidak sepertimu, ucapnya sambil tersenyum smirk. Maaf Tuan, ia masih sangat muda dan belum mengenal Tuan. Maafkan saya. Untuk apa dia lancang masuk kemari? Ini orang yang saya ceritakan, yang akan mengajar Tuan muda. Kau yakin merekomendasikan dia untuk mengajar putraku? Dia melempar mobilku dengan batu tadi pagi. Apa? Melempari mobil Tuan? Tuan Arun mengangguk. Pak Wo, aku bisa jelaskan, sahut Cira. Syamsuddin terdiam sejenak, ia tahu keponakannya tidak mungkin melakukan itu jika tidak ada alasannya. Maaf Tuan, emosinya masih labil. Masih labil. Aku semakin yakin ia tidak akan bisa mengajar putraku, ucap Tuan Arun. Sial, dia meremehkan kemampuanku. Pengen aku jitak kepalanya. Benar yang dikatakan Pak Wo, orang ini sangat arogan, ucap Cira dalam hati. Saya mohon beri dia kesempatan sekali lagi, mohon Syamsuddin. Ia juga menyenggol Cira agar ikut memohon. Maafkan saya, ucap Cira. Saya mohon beri saya kesempatan. Tuan Arun memandang Syamsuddin dan Cira bergantian. Baiklah, ikut aku ke dalam. Mereka mengikuti Arun ke ruang kerjanya. Rumah Arun ini terbuat dari kayu seperti rumah klasik, rumahnya sangat mewah dan besar. Syamsuddin segera menyerahkan berkas berisi data diri dari Cira. Dengan perlahan Arun membuka dan membacanya. Namamu Cira Hanifah. Benar Pak, aku bukan bapakmu. Maaf, sahut Cira menunduk. Kau anak tunggal, manja. Saya anak tunggal Pak, maksud saya Tuan, tapi saya tidak manja dan pekerja keras. Oh, orang tuamu seorang petani. Cira mengangguk. Kau tidak punya mulut. Iya Tuan. Oh benar, kau tidak punya mulut. Dasar bisu. Maksud saya, iya untuk pertanyaan Tuan, apakah orang tua saya petani? Dan tidak karena saya punya mulut dan tidak bisu. Arun menatap tajam Cira karena ia tidak suka dengan jawaban yang keluar dari mulut gadis itu. Syamsuddin tahu apa yang dirasa Arun sehingga memberi tanda agar Cira menahan emosinya. Syam, ya Tuan, kau ingin membuat anakku menjadi semakin bodoh. Maksud Tuan, maaf saya tidak mengerti. Dia lulusan bahasa. Kenapa kau suruh dia mengajar anakku? Arun berganti menatap tajam Syamsuddin. Maaf Tuan, walau keponakan saya ini dulu hanya lulusan bahasa akan tetapi dia sudah 2 tahun bekerja di sekolah dasar. Jadi pengalamannya mendidik anak sudah tidak diragukan lagi. Syamsuddin berusaha meyakinkan Arun. Arun melempar berkas di tangannya ke atas meja. Berapa bahasa yang kau kuasai? Ada 4 bahasa Tuan, Indonesia, Inggris, Perancis dan Mandarin. Arun mengambil beberapa buku, ia membuka salah satunya dan memberikannya pada Cira.
Baca dan artikan. Baik, Cira menerima buku itu. Ia melihat sekilas. Itu buku biografi salah satu tokoh terkenal di negara Perancis dan tentu saja tertulis dengan menggunakan bahasa Perancis. Dengan segera Cira membaca sesuai artikulasi dan kemudian mengartikannya. Melihat wajah Arun yang datar saja sepertinya ia bisa menerima kemampuan Cira. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan 1 hari. 1 hari Tuan. Ya, 1 hari cukup untuk membuktikan kau guru yang baik untuk anakku atau tidak. Sudah tahan setengah hari saja sudah aku anggap luar biasa. What? Ayahnya sendiri mengatakan hal seperti itu, berarti selama ini belum ada yang sanggup mengajarnya, ucap Cira dalam hati. Ia menelan ludah beberapa kali membasahi kerongkongannya yang tiba-tiba saja kering. Sanggup? Tanya Arun membuyarkan lamunan Cira. Sanggup Tuan, jawab Cira mantap. Syam. Ya Tuan. Kau panggilkan Gio kemari. Baik Tuan. Sepeninggal Syamsuddin, Cira masih dengan posisi berdiri. Ia tahu sopan santun, selama tuan rumah tidak mempersilahkan duduk maka ia akan tetap berdiri. Arun beralih untuk duduk di kursi kerjanya asyik dengan laptop di hadapannya. Cira memandangi Arun dengan lebih seksama. Sebenarnya Tuan Arun ini cukup tampan, badannya yang kekar dan juga gagah. Tapi sayang rambutnya yang agak panjang dan tato di tubuhnya membuat ia lebih mirip preman tampan, pikir Cira. Ada senyum di sudut bibirnya. Apakah sekarang pandanganmu berbeda mengenai aku? Masih menganggap aku preman atau seorang pria yang tampan? Tanya Arun tiba-tiba. Maksud Tuan, kau memandangiku seperti itu? Tentu ada maksudnya bukan? Saya memandangi Tuan. Arun beranjak dari tempat duduknya dan berjalan mendekati Cira. Jangan bohong, aku bisa melihatnya. Tidak seperti itu Tuan. Arun memegang dagu Cira dan menaikkan ke atas agar Cira memandang wajahnya. Aku tidak suka dipandang seperti itu, mengerti? Cira membalas tatapan itu dan memandang jauh ke dalam mata Arun. Tatapan Arun sangat menusuk sehingga membuat lemah seluruh tubuh Cira, membuatnya kaku tak bergerak. Apa yang Po lakukan? Suara anak kecil menghentikan kegiatan saling tatap mereka. Arun melepaskan tangannya dari dagu Cira. Kemari Gio. Anak laki yang kecil, berkulit putih dan manis itu mendekat pada Arun. Ini guru barumu. Dia yang akan memberikan pelajaran untukmu setiap harinya. Arun memperkenalkan Cira. Dengan tersenyum manis Cira jongkok agar tubuhnya sama tingginya dengan Gio. Hai, aku Bu Cira. Katakan padaku, aku bisa memanggilmu apa? Gio, panggil aku Gio, jawab anak laki itu dengan tatapan tajam tak kalah dari tatapan Arun. Ayah dan anak sama saja. Tatapannya bisa membunuh orang, pikir Cira. Baiklah, aku akan memanggilmu Gio. Senang berkenalan denganmu Gio dan kau bisa memanggilku Bu Cira. Cira mengulurkan tangannya dan Gio tersenyum smirk. Ia membalas jabat tangan Cira. Hei, apa ini? Kenapa tanganku terasa mengganjal? Apa yang diberikan Gio padaku, pikir Cira. Setelah melepas jabat tangan Cira segera melihat benda apa yang ada di tangannya. Oh, seekor laba, ucapnya dalam hati. Ia tersenyum karena di hari pertama Gio sudah melancarkan serangan penolakan terhadapnya. Menarik dan menantang, untung aku bukan tipe wanita yang suka jijik dengan binatang seperti ini. Kalau hanya seekor laba di rumahku banyak, Cira tersenyum penuh kemenangan. Wow, kau memberiku seekor laba? Tanya Cira. Tampak raut terkejut terlihat jelas di wajah Gio. Ia kecewa karena Cira tidak menjerit-jerit seperti guru yang lainnya. Cira segera meletakkan laba itu di meja kerja Arun. Terima kasih Gio, kau memang murid yang istimewa. Di hari pertama kau memberiku hadiah yang istimewa. Tapi sayang sekali kalau laba ini harus aku letakkan di meja ayahmu. Kalau tetap di genggamanku pasti akan mati. Aku harap kau tidak keberatan.
Wajah Arun terlihat kaget dengan apa yang dilakukan anaknya. Tapi ia juga kagum dengan sifat Cira yang begitu tenang menghadapi Gio. Gio, teriak Arun. Tidak apa Tuan Arun. Cira mencoba menenangkan Arun. Saya sangat menghargai pemberian Gio. Bisa kita mulai belajar hari ini Gio? Tanya Cira. Bisa. Syam, panggil Arun. Ya Tuan. Tunjukkan di mana mereka akan belajar. Baik Tuan. Cira mengikuti Gio dan Syamsuddin menuju ke suatu tempat. Tiba-tiba langkah Gio terhenti dan membalikkan badannya hingga berhadapan dengan Cira. Bu Cira, ya Gio, ini tadi baru permulaan. Ya, Ibu tahu dan akan menantikan setiap kejutan darimu, jawab Cira sambil tersenyum manis. Bersambung.